Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Ma'akum Yuartanto Dwi Setiadi. Al-Faslu Ad-Dirasi As-Sani semester 2, Ad-Darsu Al-Khamis, pelajaran yang kelima, pertemuan yang keempat, Al-Liqa Ar-Rabi, As-Saf Al-Ashir, tahta al-maudu al-hiwayah. Al-hiwayah itu bermakna hobi. Jadi pada pertemuan yang keempat ini insyaallah kita akan belajar bersama, memahami bersama tentang hobi, ya, hobi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allahu azza wa jalla, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Suratul An'am ayat yang ke-32. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum teman-teman semuanya. Terkait dengan tema hobi, al-hiwayah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kehidupan dunia itu illa la'ibun, kecuali hanya permainan, walahun, dan senda gurau, bergurau gitu. Jadi isinya dunia itu permainan dan gurauan. Waladdarul akhiratu, dan sungguh kehidupan akhirat, khairun, lebih baik, lilladzina, bagi orang-orang, ya, untuk orang-orang yattaqun, orang-orang yang bertakwa, ya, orang-orang yang takut menyanyiakan waktunya, takut menyanyiakan waktunya hanya sebatas untuk permainan dan senda gurau saja di dunia, ya. Itu maknanya, takut untuk tidak beribadah kepada Allah, takut waktunya sia-sia untuk meninggalkan bersyukur kepada Allah, itu kan. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang yattaqun. Afala ta'qilun, maka tidaklah kalian berfikir. Jadi dunia itu hanya permainan dan isinya hanya permainan dan senda gurau. Dan main bola, main volley, main game, kemudian isinya coba kita senda gurau dengan kawan dan lain sebagainya, sehingga jangan sampai kita menjadi termasuk orang-orang yang lalai karena dunia. Baik. Teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan 3.9, itu memahami fungsi sosial, struktur teks, ya, dan unsur kebahasaan terkait dengan tema al-hiwayah, hobi. Anwa'ul al-hiwayah, jadi ada macam-macam hobi. Kemudian tarwih itu semacam rekreasi fil Islam, di dalam Islam. Jadi menurut Islam itu rekreasi itu seperti apa. Kemudian susunan gramatikal yang ada pada teks itu adalah adawatul istifham, yang ditekankan nantinya itu tentang adawatul istifham, yaitu adalah semacam kata-kata tanya gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Dan insyaallah pada pertemuan Al-Liqa Ar-Rabi, pada pertemuan yang keempat ini, tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mendengar, mengulang, mengingat mufradat al-hiwayah. Jelas ya, kita lanjut. Nah, inilah mufradat yang saya sampaikan tadi, ya, di awal. Mufradat itu adalah kosakata. Jadi ayuhatullah wa talibat. Jadi ini semuanya kosakata ini dalam rangka untuk memahami teks yang ini. Insyaallah di pertemuan yang kelima kita akan bahas tentang teksnya. Nah, jadi pondasi awal kita harus bisa memahami ini, ya, dengan cara kita mendengar, melihat, membaca, bisa kemudian mengulang, kemudian nanti akan kita ingat. Jadi ini nantinya akan kita hafalkan. Baik. Langsung saja, al-istima itu artinya listening kalau dalam bahasa Inggris. Istami wa karir, ini adalah perintah, ya. Istami, dengarkan, dengarkanlah, wa karir, kemudian ulangi. Baik, di rumah teman-teman semuanya
dengarkan apa yang saya baca, kemudian teman-teman ulangi, ya, teman-teman ulangi. Taib. Hiwayatun, ya, silakan diulang. Hiwayatun, hiwayatun. Nah, saya teringat untuk belajar bahasa Arab, salah satu kuncinya kita bisa membedakan ainal ism, fi'il wal harf. Mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang huruf. Nah, baik, di sini teman-teman semuanya, hiwayatun masuk dalam kategori isim. Kenapa? Karena isim selalu ada tanwinnya. Jadi ciri dari isim salah satunya adalah bertanwin. Jadi kategori isim adalah salah satunya adanya tanwin. Gitu. Yang bertanwin pasti isim, kata benda. Kemudian al-qira'atu. Al-qira'atu. Di sini isim atau fiil? Isim. Kenapa? Karena diawali dengan al. Kalau yang atas itu isim tetapi tidak diawali dengan al, maka cara bacanya di akhir dari kata tersebut harus ditanwin. Tidak boleh tidak ditanwin. Jadi hiwayatun. Kalau yang ini tidak boleh ditanwin karena diawali dengan al. Al-qira'atu. Hiwayatun artinya hobi, al-qira'atu artinya reading atau membaca. Membaca kalau dalam bahasa Indonesia itu kata kerja itu. Tapi yang dimaksud di sini al-qira'atu itu artinya reading, ya, reading, semacam bacaan gitu, ya, bacaan. Al-kitabatu, ya, isim artinya adalah tulisan, yang dimaksud adalah menulis di situ. Jadi yang karena ada al, maka dia adalah diartikan sebagai, dimaknai sebagai isim yang artinya tulisan, al-kitabah. Yang dimaksud tulisan di situ pasti terkait dengan kata kerja menulis. At-taswir. At-taswir ini fotografi. Fotografi. Taswir adalah fotografi. At-taswiru. At-taswiru. Silahkan, fotografi. Kemudian ar-rasmu. Ar-rasmu. Ya, ar-rasmu itu artinya melukis. Ya. Kalau at-taswir fotografi, kalau ar-rasmu itu artinya melukis. Jadi ini adalah kategori isim, ya. Isimnya ma'rifah karena ada al. Kalau yang ini isimnya nakirah. Kemudian ar-riyadatu al-badaniyatu. Ar-riyadatu al-badaniyatu. Boleh. Ar-riyadatu al-badaniyatu, ya. Ar-riyadatu al-badaniyatu. Nah, perhatikan teman-teman semuanya. Ar-riyadah al-badaniyah boleh bacanya. Kalau mau digabungkan berarti ar-riyadatul badaniyatu. Ar-riyadatul badaniyatu. Nah, di sini artinya olahraga. Kemudian di sini kuratul qadami. Kuratul qadami. Jadi kuratul qadami itu artinya, kurah itu artinya bola, qadam itu artinya kaki. Jadi maksudnya ada di sini adalah bola kaki. Bola kaki. Kemudian al-quratut ta'iratu. Al-quratut ta'iratu artinya bola voli. Al-qurah itu artinya bola, at-ta'irah kalau secara bahasa etimologi itu artinya terbang, maksudnya adalah bola terbang. Ya, yang dimaksud bola terbang di sini adalah bola voli. Kemudian tinsut tawilati. Tinsut tawilati. Tinsut tawilati. Tenis meja. Tinsu. Tenis, ya. Kemudian kuratur risha. Kuratur risha. Kuratur rishati. Kuratur rishati itu artinya bulu tangkis atau badminton. Kurrah. Kurrah itu artinya bola, rishah itu artinya bulu. Jadi yang dimaksud adalah bulu tangkis yang dimaksud di sini. Nah, ini adalah kategori dari hiwayah, ya, macam-macam dari hiwayah tadi, hobi. Kemudian qurratus sallati. Qurratus sallati. Qurratus sallati artinya adalah basket. Qurrah itu bola, as-sallah itu artinya keranjang. Jadi basket itu artinya keranjang, ya. Jadi qurratus sallah itu artinya bola basket. Kemudian at-tadbirul manzili. At-tadbirul manzili itu artinya tata boga, ya.
Tadbir itu secara bahasa kalau dipisah artinya mengelola atau mengurus. Al-manzili, rumah. Yang biasa diurus di rumah adalah seputar tata boga, memasak dan lain sebagainya. Taib, ya, nastamir, kita lanjutkan. As-sihafatu, as-sihafatu artinya jurnalistik, yang suka jurnalistiknya. Kemudian musyahadatul aflami, musyahadatul aflami, musyahadatul aflami artinya dia menyaksikan film atau nonton film. Musyahadah, ya. Musyahadah itu menyaksikan, aflam film. Nastamir. Sima'ul musik, ya. Sima'ul musiko, sima'ul musiko, sima'ul musiko. Jadi mendengar, maaf ini tulisannya salah, mendengar musik, ya. Mendengarkan musik maksudnya. Ini termasuk isim, ya. Ada dua kata benda digabung jadi satu yang dia memiliki satu makna, dengar musik. Kemudian alatut taswiri, alatut taswiri, alatut taswiri artinya kamera. Jadi alat taswir, alat untuk foto, berarti artinya kamera. Al-hasubu, ini ada alnya harusnya. Al-hasubu itu artinya komputer. Taib. Ar-rihlatu, ar-rihlatu, ya, ar-rihlatu artinya travel, bepergian. At-tabi'atu, at-tabi'atu, at-tabi'atu itu artinya alam, ya, alam semesta ini, alam, ya, alam. Kemudian al-manaziru, 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 al-manazir itu artinya pemandangan-pemandangan, ya. Al-manazir itu artinya, silahkan ditulis pemandangan-pemandangan. Tidak Bapak tulis artinya semua. Kemudian lauhatun, lauhatun. Di sini ada tanwin, maka dia termasuk kategori isim. Lauhatun artinya papan. Jadi kayak papan lauhah itu papan pengumuman, ya, lauhatun. Termasuk isim nakirah yang masih memiliki arti umum. Kemudian alwanun, ya, alwanun mutanawwi'atun, ya, alwanun mutanawwi'atun, alwanun mutanawwi'atun. Sini adalah warna-warna yang bermacam-macam, ya, warna-warni, ya, boleh juga diartikan dengan warna-warni. Jadi banyak macam warna di sini. Taib. At-ta'amu al-indonesi, ya, at-ta'amu al-indonesi itu artinya makanan Indonesia, makanan Nusantara, gitu. Atau boleh juga kalau sekarang dimaknai kuliner, kuliner Nusantara. Kemudian fadha'u awqatil faragi. Taib. Fadha'u awqatil faragi, qada'u awqatil faragi itu artinya qada, fadha, apa, qada itu artinya mengisi, awqat waktu-waktu, al-farag senggang atau kosong. Jadi mengisi waktu-waktu kosong, ya. Taib. Jam'iyatul hiwayati, jam'iyatul hiwayati, jam'iyatul hiwayati, jam'iyatul hiwayati. Jam'iyat itu jamak dari jam'iyah. Jam'iyah itu kalau dalam bahasa Inggrisnya society, ya, boleh juga lembaga. Cuman kalau yang hobi, ya, kalau dalam klasifikasi hobi cocoknya komunitas, society, seperti itu. Jadi jam'iyatul hiwayati itu artinya komunitas-komunitas hobi. Jadi banyak kan hobi olahraga, hobi membaca, hobi tata boga, itu diwadahi dalam bentuk komunitas. Kemudian jam'iyatul qiraati, di sini adalah komunitas membaca. Jam'iyatul qiraati, jam'iyatul qiraati, ya, jam'iyatul qiraati. Jadi
Kalau ada dua isim ya, dengan susunan seperti ini, yang pertama tidak menggunakan al dan isim yang kedua menggunakan al, maka isim yang kedua itu diharokati kasroh ya, sebagai penanda bahwasanya itu ada dua isim yang digabung jadi satu. Kemudian jam'iyatut taswiri, jam'iyatut taswiri, jadi jam'iyah taswir itu komunitas fotografi. Tayyib. Nah, di sini teman-teman semuanya, yang di atas tadi masuk dalam kategori isim. Ada isim nakirah yang memiliki makna umum, ada juga isim ma'rifah yang ditandai dengan, diawali dengan al, dan ada dua isim yang digabung menjadi satu, menjadikan satu makna. Di sini berbeda dengan yang tadi. Di sini ada fiil ahtaru ya, ahtaru, ahtaru jam'iyatal qiraati. Ahtaru ya, ahtar itu artinya aku memilih ya. Akhtaru ini kha maksudnya ini ya. Akhtar ikhtiyar ya. Ahtar, ahtaru jam'iyatal qiraati. Di sini akhtar artinya memilih ya. Aku memilih jam'iyata, jam'iyata itu komunitas al-qiraah, membaca. Jadi lebih cenderung kepada saya memilih komunitas literasi seperti itu. Ini yang suka hobi membaca. Baik, selanjutnya ashtariku. Ashtariku ini termasuk fiil ya, fiilnya fiil mudhari, yang di atas juga fiil mudhari seperti aktubu, azhabu ya. Ya. Kalau fiil madhi cirinya ada di belakang, perubahannya ada di belakang. Kalau fiil mudhari itu ada di depan. Ya. Ashtariku, aku bergabung, fi hadhil jam'iyyati. Ashtariku fi hadhil jam'iyyati. Aku bergabung pada komunitas ini. Taib, di sini juga ada lagi termasuk fi'il mudhari asta'milu. Asta'milu. Ya, asta'milu artinya aku atau saya menggunakan. Asta'milu alata ya, alatat taswiri. Alatat taswiri. Alat taswir artinya kamera. Aku menggunakan kamera. Taib. Teman-teman semuanya, ini adalah al-mufradat, kosakata yang menjadi dasar untuk bisa memahami kedepannya di pertemuan yang kelima teks al-hiwayah ya. Dan ini adalah kosakata yang terdapat pada teks al-hiwayah yang insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang kelima. Selanjutnya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan di sini semuanya untuk mencatat, kemudian mengulang apa yang sudah didengar, dan kemudian diingat dengan dihafalkan. Jadi di sini mufradat ini untuk difahami, kemudian diingat, dan yang akan dipakai nanti untuk di pertemuan selanjutnya. Jadi ini pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas. Tugasnya buat catatan ya, buat catatan ulang, dicatat ulang di buku, kemudian difoto dan dikirim ke link website. Kemudian yang kedua ini adalah silakan dihafalkan di rumah mufradat tadi. Mufradat tadi dihafalkan di rumah ya. Syukran ala ihtimamikum, terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Nakhtatim, kita tutup bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.